Serambi Mekah ada 4 pulau kecil yang nasibnya sedang dipertaruhkan. Hari-hari ini kita melihat bagaimana ada isu terkait Sumatera Utara, Aceh terhadap 4 pulau yang kaya sumber daya mineralnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Mas John Official. Kalian tahu nggak siapa tadi? Ya, wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, kerjaannya nyinyir nggak karuan. Siapa lagi kalau bukan Rieke, kader PDIP. Sekarang udah ketahuan biang-kerok kerusuhan. Ternyata dari kader-kader PDIP dan anak abah. 4 Serambi Megah. Kamu itu dipilih bukan juga dari Sumatera Utara, juga bukan dari Aceh. Ngapain kamu ngurusin di sana? Kamu wakil rakyat dipilih oleh daerahmu mana? Urusin daerahmu. 4 Serambi malah ini memecah belahkan, seakan-akan ingin mengadu domba. Biarkanlah Sumatera Utara dan Aceh itu yang menyelesaikannya. Kamu boleh sebagai DPR, tapi yang baik-baik ngomongnya, bukan seperti itu. Itu namanya memecah belah, mengadu domba. Ya enggak? Seakan-akan dari Bapak Jokowi, anaknya, mantunya diserang oleh PDIP, oleh anak abah. 10 tahun nih PDI dan abah, anak-anak abah ini nggak pernah namanya bersatu. Giliran Bapak Jokowi keluar dari PDIP, bersatu menjelek-jelekan Bapak Jokowi. Kan sinting gitu loh. Seakan-akan berpolitiknya yang bagus gitu loh, nggak usah menjelek-jelekkan, memfitnah. Kalian, ya kita sadar lah kalau kalian tuh pasti akan menjelekkan, menjatuhkan nama Bapak Jokowi, keluarganya, menantunya. Agar apa? Di Pileg Pilpres 2029 kamu berharap Bapak Jokowi sudah tidak punya pengaruh lagi terhadap politik. Iya kan? Itu tujuan kamu. Memang tujuanmu untuk menjelek-jelekkan Bapak Jokowi agar masyarakat semakin tidak percaya dan tidak puas atas kinerja Bapak Jokowi selama 10 tahun. Akal-akal busuk PDI dan anak abah itu yang gentle dong, gak usah memfitnah. Kemarin lagi yang Jokowi Mahakam yang katanya mengeruk kekayaan alam di Papua Raja Ampat. Ternyata kapal Mahakam Kalimantan. Ini memang dasar-dasar orang sakit hati, orang yang iri, dengki, dan lain sebagainya. Kalau dipoles sedikit, itu seakan-akan mengiyakan Bapak Jokowi yang salah. Aduh, nggak habis pikir memang anak abah dan PDIP. Sekarang bisa bersatu. Dulu 10 tahun musuhan itu. Aduh, kacau politik ini. Satu partai dan 2 golongan kelompok organisasi HTI FPI menyerang 1 orang Bapak Jokowi, dan itu pun tidak pernah menang. Hanya 1 orang. 1 orang dia ingin menumbangkan dengan cara apapun, mau difitnah, dihina. Bapak Jokowi bukan orang sembarangan, ya kan? Sebaiknya kalian berteman dengan Bapak Jokowi daripada memusuhi. Selesai karir politikmu PDI. Dulu mayoritas, ya termasuk saya, memilih PDI itu karena Pak Jokowi. Maaf, bukan PDI-nya, tapi karena sosok Bapak Jokowi-nya. Bukan Megawati. Bukan. Hanya seorang Bapak Jokowi ingin menumbangkan dengan 1 partai, 2 golongan, 2 organisasi, ormas, segala macam. Sampai saat ini tidak pernah clear, tidak pernah tuntas menumbangkan Bapak Jokowi. Begitu saktinya Bapak Jokowi ya. Ya, walaupun sudah tidak menjabat, sudah menjadi rakyat biasa, yang jadi tujuannya apa? Bapak Jokowi. Karena dia sadar bahwa Bapak Jokowi itu masih punya kekuatan
untuk politik di Indonesia. Masih punya masa lebih dari 50% rakyat Indonesia. Makanya dia ingin melengsarkan Bapak Jokowi, perlahan menjelek-jelekkan Bapak Jokowi, agar suara atau dulu yang ngikut dengan Bapak Jokowi ini lepas satu-satu. Tapi itu dengan cara yang bersih mungkin bisa. Tapi kalau dengan cara yang kotor seperti ini, makin meningkat pengikut Bapak Jokowi. Karena ketahuan tololnya kalian berpolitik yang kejam, yang jelek, membawa-bawa agama, membawa apalah, pokoknya mementingkan diri kalian itu bagus, ya kalian lakukan. Kemarin yang demo-demo di Jakarta, ternyata itu anak abah semua, PDI, dalang kerusuhan di Indonesia ini. Itu loh teman-teman. Jadi kita simak ya videonya Mak Yohana ini ya, tentang itu tuh tadi yang membilang Serambi Mekah, si kampret. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama kita simak videonya berikut ini. Serambi Mekah, ada 4 pulau kecil yang nasibnya sedang dipertaruhkan. Hari-hari ini kita melihat bagaimana ada isu terkait Sumatera Utara, Aceh terhadap 4 pulau yang kaya sumber daya mineralnya. Saya percaya DPR ya menyerukan save Serambi Mekah. Dia bilang ada 4 pulau kecil yang nasibnya sedang dipertaruhkan. Hari-hari ini kita melihat bagaimana ada isu terkait Sumatera Utara, Aceh terhadap 4 pulau yang kaya sumber daya mineralnya. Saya percaya bahwa Presiden Prabowo sangat memahami apa guna dan fungsinya pulau-pulau yang ada di gugusan kepulauan Indonesia itu, ya, bukan hanya untuk dieksploitasi yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM dan oleh Bupati Raja Ampat. Terindikasi kuat cacat hukum, kata anggota DPR. Kok bisa kok jadi anggota DPR? Ya, anggota DPR itu seharusnya menyejukkan. Kalau ada perkara ini selisih paham, itu dibicarakan di Senayan, bukan cuap-cuap di media sosial. Ya, kau ini provokator. Kenapa kau bilang sip Serambi Mekah? Karena menantu Bapak Joko Widodo ya adalah Gubernur Sumatera Utara. Itu makanya kau bilang sip Serambi Mekah. Apa yang mesti di sip Serambi Mekah? Masalah 4 pulau ini seharusnya kau belajar lagi, ya, sejarahnya seperti apa. Jangan jadi provokator. Kau teriak, ya, sip Serambi Mekah, masalah 4 pulau yang masih di lingkungan Indonesia. Sementara kenapa kau nggak teriak pulau kita yang dilepas, ya, di masa pemerintahan emak kau, ya kan? Aset Indonesia yang dilepas semasa kepemimpinan emak kau. Terus kenapa kau nggak berteriak waktu, ya, Presiden Joko Widodo mengajukan rancangan undang-undang untuk perampasan aset bagi para koruptor? Kenapa kau diam? Kenapa sekarang karena ini menyangkut Bapak Joko Widodo dan menantunya, kenapa kau sibuk, ya, berbicara di depan publik, di media sosial, seolah-olah kau peduli sama Serambi Mekah? Buang kebencian. Gak cocok, aku bilang, kau duduk di anggota dewan. Seharusnya kalau kau duduk di anggota dewan sana, ya, kau itu mewakili rakyat, menyuarakan untuk kepentingan rakyat, tidak membuat kegaduhan. Kau ini bukan untuk kepentingan rakyat, tapi apa? Untuk menjilat, ya, ketum partai kau. Mau jadi apa Indonesia ini? Kalau orang-orang yang kita percayakan untuk duduk mewakili kita, ya, di Senayan sana hanya memihak kepada partainya saja, bukan memihak kepada rakyat Indonesia. Orang-orang seperti gini kok bisa mewakili rakyat Indonesia? Padahal dia hanya provokator, menyenangkan partainya, ya, dia pun berteriak, sip Serambi Mekah. Padahal ini provokator untuk memecah antara, ya, masyarakat Aceh dan masyarakat Sumatera Utara. Buat Indonesia, orang-orang seperti ini gak usah didengar lah. Gak pantas dia duduk menjadi wakil kita di Senayan sana, digaji besar, tapi otak tak ada. Itu masalah, ya, 4 pulau yang sekarang dinyatakan masuk wilayah Sumatera Utara, itu sudah
Akar lepasnya 4 pulau dari Aceh ke Sumatera Utara terjadi pada tahun 2008. Ini bukan sebentar, bukan tiba-tiba seperti anak banteng lainnya bilang. Ya, itu 2008 diadakan kegiatan verifikasi. Ya, verifikasi tersebut melakukan pendataan dan pembekuan terhadap 203 pulau yang ada di provinsi Sumatera Utara pada 14-16 Mei 2008, termasuk 4 pulau, yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang itu dinyatakan masuk ke wilayah Sumatera Utara. Dan ya, tanggal 20 sampai 22 November 2028 dilakukan juga verifikasi dan pembakuan terhadap 260 pulau yang ada di Aceh berdasarkan hasil validasi Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Definisi pulau menurut UNCLOS 1982, ya, peta rupa bumi Indonesia, peta lingkungan laut, ya, itu sudah memverifikasi bahwasanya dari 260 pulau itu, ya, tidak termasuk dengan 4 pulau yang Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang tidak termasuk dalam wilayah Aceh. Itu diperkuat lagi tahun 2022 dinyatakan bahwasanya itu masuk wilayah Sumatera Utara. Ya, kalau seandainya masuk wilayah Sumatera Utara, Aceh sama Sumatera Utara sama-sama Indonesia. Kenapa kau masih sibuk provokator? Mau memecah belah antara masyarakat Sumatera dengan masyarakat Aceh. Sementara pulau kita yang dilepas sama orang luar negeri sana, kalian diam. Habis itu kan aset negara kita dijual sama asing, kalian diam. Ini yang masih wilayah Indonesia, kalian sibuk memprovokator masyarakat supaya ribut. Jadi para Indonesia, ya, pandai-pandailah memilih wakil rakyat untuk duduk mewakili kita di Senayan sana. Kalau mereka hanya memikirkan kepentingan partai, ya kan, lebih baik singkirkan. Karena Indonesia ini butuh orang-orang yang memang murni, ya, dari hati nurani bekerja untuk rakyat, memakmurkan rakyat, mementingkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai.